berniat ataupun yang sudah punya Pilkada 2004 ini tentu harus kan hal-hal terkait dengan kondisi Pilkada Kabupaten Bangkalan saat ini, di mana kita tahu dari konstelasi yang ada hampir bisa dipastikan bakal calon yang akan maju yaitu 2 pasang calon. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, izinkan kami ataupun Kiai Haji Mahmud Holil sebagai sosok yang kami dukung untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan teman-teman tim yang telah bekerja siang malam dalam kepentingan Pilkada 2024, saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada para sesepuh ulama, tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh media, dan masyarakat pada umumnya atas segala bentuk dukungan serta doa tulus yang telah dilakukan demi keberhasilan usaha dan perjuangan saya untuk bisa ikut berkontestasi dalam Pilkada Bangkalan tahun 2024 ini. Perlu saya sampaikan bahwa niatan saya untuk maju kembali dalam pencalonan bupati kali ini didasarkan pada panggilan hati, demi untuk memenuhi harapan masyarakat Bangkalan yang sebagian besar masih berharap agar Bangkalan kembali mendapatkan pemimpin dari kalangan Bani Holil. Oleh karena figur-figur politik dari Bani Holil yang memegang jabatan ketua partai itu tidak ada satupun yang bersedia mencalonkan diri, maka dengan segala keterbatasan yang saya miliki dan atas desakan dari para sesepuh, saya kemudian menyatakan siap untuk maju dan selanjutnya berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan dukungan dari partai politik sebagai syarat utama pencalonan. Nah, harapan masyarakat itu tentu sangat beralasan karena ada 3 hal. Yang pertama, Pilkada Bangkalan ini adalah momentum emas sekaligus sangat krusial bagi Kabupaten Bangkalan untuk melahirkan pemimpin yang terseleksi dari putra-putra terbaik daerah agar Bangkalan sebagai pintu gerbang Pulau Madura bisa menjadi pionir kemajuan di segala bidang. Yang kedua, pengaruh dan kekuatan besar yang dimiliki oleh Bani Holil merupakan sebuah jaminan yang tidak diragukan lagi untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Karena tidak ada kekuatan lain yang bisa dengan mudah mengalahkannya apabila pengaruh dan kekuatan tersebut bisa disatukan. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, namun kenyataannya sebagian besar dari keluarga justru memilih sikap politik yang berbeda dari harapan masyarakat, atau paling tidak terkesan memilih bersikap pasif terhadap dinamika politik yang terjadi saat ini. Yang ketiga, Kabupaten Bangkalan yang sejak 10 tahun terakhir membranding diri dengan sebutan Kabupaten Zikir dan Sholawat masih sangat memerlukan sosok pemimpin dari kalangan ulama agar ruh dan filosofi dari sebutan tersebut semakin mewarnai seluruh kebijakan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangkalan. Ini mungkin yang mendasari pemikiran masyarakat kenapa kok masih berharap dari keluarga Bani Holil ini memimpin. Nah, harapan ini saya tangkap dan saya perjuangkan semaksimal mungkin. Nah, kemudian berdasarkan harapan ini, saya membulatkan tekad untuk maju dengan melakukan komunikasi politik terhadap beberapa partai politik yang ada agar memberikan tiket pencalonan kepada saya guna bisa ikut berkontestasi dalam Pilkada 2024. Meskipun pada akhirnya sampai pada tanggal yang ditetapkan sebagai hari pendaftaran hari ini sebagai hari terakhir pencalonan di KPU, upaya tersebut tidak berhasil. Maka dengan ini sekali lagi saya berterima kasih atas doa dan harapan dari masyarakat tersebut. Saya sudah berjuang secara maksimal, namun
pada akhirnya realitas politik yang menentukan. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan doa, harapan dan perjuangan kita semua mendapatkan ridho dari Allah dan dijadikan nilai ibadah yang dapat menghindarkan kita dari kemurkaan Allah atas adanya konspirasi oligarki di Kabupaten Bangkalan. Demikian mungkin pernyataan sikap dari kami, tim pemenangan Imam Bukhari Khalil untuk Bupati Bangkalan 2024. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi begini. Ibarat orang nyetir mobil. Yang kita lakukan sekarang adalah berfokus pada 2-5 meter ke depan. Jadi ya kita lihat dulu apa dan bagaimana perkembangan yang terjadi ke depan ini. Ada pertanyaan lain? Pastinya bukan ke Nasdem. Apa itu? Ke paslon yang didukung Nasdem. Itu Ahmad yang bisa menjawab. Kan sudah mendatang rekomnya datang ke paslon lain. Di Bangkalan ini kan ada 2 paslon. Dukungan untuk paslon Nasdem yang tidak setuju ini nanti angkanya kemana? Seperti yang saya lihat, kita posisi wait and see dulu sementara. Apakah ada gerakan lain? Gerakan bagaimana itu? Ya makanya jawaban wait and see ini kan menunggu perkembangan-perkembangan. Konsistensi dan komitmen terhadap sebuah sikap. Ya, saya kira karena kader-kader Nasdem sudah menunjukkan kekecewaannya, konsistensi dan komitmen terhadap kekecewaan itu akan terus berlanjut. Saya kira seperti itu. Nah, jelas. Kami semua ini adalah entitas politik. Ada atau tidak kami di dalam kontestasi saat ini, baik masuk ke dalam salah satu kubu yang ada atau seperti apa, yang jelas peran-peran sebagai kekuatan politik penyeimbang ke depan tetap akan kita lakukan.